Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semuanya bergembira, semuanya telah menikmati penyertaan Tuhan dengan ajaib. Haleluya, Tuhan kita baik. Maut telah dikalahkan olehnya, maka ancaman penyakit pun dikalahkan oleh Kristus. Mari Bapak Ibu, setelah kita memuji, memuliakan Tuhan, waktunya kita tiba untuk mendengarkan pemberitaan firman Allah. Kita sehati berdoa agar Roh Kudus mengurapi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya nyanyian, pujian, sembahan kami umat-Mu bagai kurban bakaran berbau harum menyenangkan hati-Mu. Di dalam rumah masing-masing, setiap anggota keluarga belajar melayani sesuai dengan talentanya dan tugasnya. Berkatilah, melalui kesempatan ini akan ditemukan talenta-talenta, karunia-karunia rohani di dalam tiap-tiap keluarga untuk memuliakan Tuhan. Dan sekarang Bapa, hamba-Mu hendak memberitakan firman Allah yang kudus, firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa. Yesus ditinggikan, maka tiap orang akan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan gembira dan percaya, kami buka hati menyambut kebenaran firman-Mu, disertai niat dan tekad. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Setiap orang yang lapar akan firman Allah, mari kita katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu sudah kita tidak menyelenggarakan ibadah raya tatap muka bersama-sama di satu tempat pada saat yang sama di gereja seperti biasa. Mungkin 1-2 ada yang bertanya dalam hati, apakah ibadah di rumah seperti ini sah di hadapan Tuhan? Apakah ibadah seperti ini sesuai dengan kehendak Allah? Itu sebab pada pagi hari ini saudara, saya hendak mengajak saudara semua untuk mendengar pemberitaan firman yang diambil dari Injil Yohanes pada pasal yang keempat, ayat 21, 23, dan 24. Demikian kata Yesus kepada perempuan Samaria yang berjumpa dengannya di pinggir sumur Yakub di daerah Samaria. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjumpaan ini adalah sebuah perjumpaan yang luar biasa. Juru selamat bertemu dengan seorang perempuan berdosa dan dari suku yang lain
yang sebetulnya adalah musuh-musuh orang Yahudi. Tetapi untuk itulah anak Allah datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa tanpa membedakan ras, suku, dan latar belakang apapun. Bagi Tuhan Yesus, setiap orang sama. Bahwa semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu maut. Untuk itulah Yesus datang. Agar orang berdosa diselamatkan. Dan dalam percakapan itu memang terjadi penjelasan Yesus tentang sejatinya pemenuhan dahaga jiwa setiap orang. Pada ayat-ayat di atasnya berbicara tentang air. Bahwa kalau orang hanya minum air yang diambil dari sumur itu saja, dia minum puas sesaat, kembali akan haus. Menggambarkan kemewahan, kenikmatan, apapun yang dunia bisa berikan. Kemudian Yesus mengingatkan, tetapi barang siapa yang minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Ini berbicara tentang damai, sejahtera, pengampunan, anugerah dari Allah yang tak terbatas. Dan kemudian setelah perempuan ini menyadari siapa sesungguhnya Yesus, lalu Tuhan mulai masuk pada hal yang sangat mendasar berkaitan dengan menyembah Allah. Dalam ayat yang ke-21 tadi dikatakan bahwa saatnya akan tiba, orang tidak akan menyembah Allah di atas gunung ini, itu bicara tentang gunung Gerizim di Samaria, tapi juga bukan di Yerusalem, kota kudus, di mana di dalamnya telah dibangun bait Allah yang indah dan megah. Karena Allah itu roh, maka barang siapa hendak menyembah Allah harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa itu artinya, saudara? Itu memberikan makna kepada kita bahwa yang pertama, menyembah Allah dalam roh. Roh yang kalau kita baca di situ, ketika itu disandingkan dengan Allah, pakai R besar. Berbicara tentang pribadi ketiga dari Allah yang esa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang penyembahan yang benar, kata roh menggunakan huruf kecil. Itu berbicara tentang unsur yang paling dalam di dalam diri setiap manusia. Manusia diciptakan Allah menurut gambarnya, dan di dalamnya ada unsur-unsur yang membedakan. Unsur yang tidak nampak oleh mata dan unsur yang nampak oleh mata. Atau unsur immaterial dan unsur material. Yang material itu jelas tubuh atau badan. Yang Petrus kelak menyebutnya sebagai kemah yang pada satu saat harus dibongkar. Lalu yang immaterial, yang tidak kasat mata, itu ada jiwa dan roh. Jiwa ini berbicara tentang kemampuan di dalam diri manusia berkaitan dengan pikiran, dengan kemauan, dan perasaan. Roh adalah unsur yang paling penting dan paling dalam yang memungkinkan manusia dapat bersekutu dengan Allah yang roh adanya itu. Lalu menyembah Allah
dalam roh, artinya apa saudara? Itu mengingatkan kita bahwa yang pertama, menyembah Allah itu bukan sekedar ritual belaka. Ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, mengingatkan itu pada Injil Matius pasal 6, pada ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Menyembah Allah, beribadah kepada Tuhan, diekspresikan dengan doa dan disertai dengan kurban atau persembahan. Dan Tuhan Yesus menekankan dua hal yang penting, dua unsur penting dalam ibadah ini. Semuanya hendaklah dilakukan bukan hanya untuk dilihat oleh orang lain. Bukan karena supaya orang lain tahu bahwa kita adalah Kristen, bahwa kita adalah percaya Kristus. Menyembah Allah dalam roh, itu adalah bagaimana kita menyembah secara tulus. Kita berdoa, kita beribadah, kita memberikan persembahan, bahkan kita melayani, bukan supaya dilihat orang lain, tetapi hanya semata-mata untuk Tuhan saja. Untuk Allah yang roh adanya. Kalau dalam sikon sekarang ini seolah-olah kita dipaksa, tidak bisa lagi beribadah tatap muka dalam kerumunan yang banyak. Puluhan, ratusan, bahkan beberapa gereja itu ribuan. Sekarang seolah-olah kita dipaksa untuk hanya ibadah di rumah masing-masing, tidak dilihat orang lain, tidak disaksikan orang lain, hanya kita bersama keluarga berhadapan muka dengan Allah. Justru inilah saat kita kembali kepada akar, kepada hal yang paling penting dalam ibadah. Agar kita beribadah bukan sekedar ritual, tidak ditetapkan semata-mata oleh tempat, tetapi menyembah Allah dengan segenap hati kita. Dengan tulus memuji Tuhan. Karena memang sesungguhnya Tuhan Yesus juga telah mengingatkan kita semua bahwa ibadah itu adalah ungkapan kasih. Kasih kita kepada Allah. Sebagaimana dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-10, pada ayat yang ke-27a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi justru ketika kita beribadah di rumah, justru ketika kita beribadah, katakanlah tidak dilihat oleh orang lain, kita berurusan pribadi dengan Tuhan, maka kita sedang menyembahnya dengan segenap hati kita. Dalam ungkapan bahasa Jawa, lahir terusing batin. Tidak hanya lahiriah kita beribadah,
tetapi batiniah kita sembah dan kita memuji Tuhan. Kalau begitu saudara, apakah berarti tidak perlu tempat, tidak perlu lagi berkumpul sehati beribadah di gereja? Tentu bukan demikian. Sebab Allah sudah menetapkan melalui Musa kala itu di Gunung Sinai agar Musa mendirikan kemah suci. Itu dalam kitab Keluaran pasal 35 sampai dengan pasal 40 yang lebih dikenal dengan tabernakel. Tempat ibadah yang bersifat tidak permanen dan knockdown. Kalau pakai istilah teknologi modern sekarang ini. Sewaktu-waktu dibongkar dan kemudian dibangun lagi. Sebab kemana mereka pergi, di mana mereka akan tinggal di satu tempat, tergantung pimpinan Allah melalui tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Artinya apa? Untuk beribadah kepada Allah yang roh adanya itu, diperlukan satu tempat sesuai dengan kehendak Allah. Itulah kemah suci yang kemudian pada zaman Daud, Raja Daud rindu untuk membangun tempat yang permanen karena umat Allah sudah masuk ke tanah perjanjian, menikmati kemakmuran, menikmati kesejahteraan. Allah berfirman, Daud tidak boleh. Salomo putranya yang diizinkan. Dan kemudian Salomo pun membangun bait Allah bersama seluruh umat. Dalam kitab 2 Tawarikh pasal 3 sampai dengan pasal yang ke-6, kita bisa membaca di sana, selesailah dibangun bait Allah yang megah dan indah, yang mencerminkan, melambangkan kehadiran Allah yang tak nampak oleh mata, kehadiran Allah yang roh adanya itu di tengah-tengah umat dengan bangunan yang nampak oleh mata. Bait Allah adalah simbol lahiriah dari kehadiran Allah yang rohaniah di tengah-tengah umatnya. Dan ketika zaman Yesus di muka bumi, baik Tuhan Yesus sejak kecil dibawa orang tuanya, ketika dalam berbagai kesempatan pelayanan, dan juga para muridnya, Yesus pun acap kali ke Yerusalem, masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu, menyembah Allah dengan roh memang berarti penyembahan kita harus tulus dan dengan sepenuh hati. Bukan semata-mata ritual, tidak ditentukan oleh tempat atau ruang dan waktu. Namun demikian Allah memberikan kepada kita juga anugerah, kesempatan untuk menyembah Dia bersama-sama dalam sebuah persekutuan di rumahnya yang kudus. Saudara, kemudian firman Allah juga mengatakan penyembah yang benar itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah Allah dalam kebenaran? Ada dua hal. Pertama, Kristus itu kebenaran. Yang kedua, firman Allah itu kebenaran. Jadi, menyembah Allah dalam kebenaran artinya menyembah Allah hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Imam besar agung kita, dan menyembah Allah harus sesuai dengan firman Allah atau kehendak Allah. Menyembah Allah dalam kebenaran, menyembah Allah hanya di dalam dan melalui Kristus, sebab Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan
akulah kebenaran dan akulah hidup. Itu semestinya susunan kalimat dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa Indonesia, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi dalam bahasa aslinya seperti tadi kami katakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup. Kalimat berikutnya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kristus adalah satu-satunya jalan. Tak mungkin seseorang bisa datang menghadap Allah, menyembah Allah yang roh, yang maha kudus, maha kuasa di luar Yesus Kristus. Itu sebab kemudian Tuhan juga mengingatkan para muridnya dalam Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalimat kuncinya bukan 2 atau 3 orang, tetapi berkumpul dalam nama Yesus. Itu jaminannya. Jaminan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan kemudian juga dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14, Tuhan mengingatkan para muridnya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya saudara, kalau ketiga ayat ini tidak kita simpulkan adalah untuk menghadap Allah harus melalui Yesus. Dijamin oleh Kristus. Untuk kehadiran Allah di tengah-tengah kita, menyatakan kemuliaannya, itu pun juga mesti harus dilakukan berkumpul dalam nama Yesus. Doa kita apapun, kita pun harus lakukannya hanya dengan jaminan satu nama. Nama di atas segala nama. Nama Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berfirman, menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran tadi kami katakan tidak hanya menyembah di dalam dan melalui Kristus. Tetapi Injil Yohanes pasal 17 ayat 17 juga menyatakan firman Allah itu kebenaran. Jadinya ketika kita menyembah Allah, ketika kita beribadah, ketika kita memuji, memuliakan Dia, apapun yang kita lakukan di dalam dan atas nama ibadah, harus kita lakukan sesuai dengan firman Allah. Firman Allah itu bagaikan koridor. Apa yang mesti kita lakukan harus ada di dalamnya, harus ada di jalannya. Ibrani pasal 12 ayat 28 mengingatkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Perkembangan tata cara ibadah di zaman modern ini kadang keluar dari apa yang Dia kehendaki. Ibadah diatur, ibadah diselenggarakan, orang-orang melayani sebaik-baiknya, untuk siapa dan untuk apa? Acap kali tanpa sadar, itu supaya hatinya sendiri senang. Orang-orang yang datang senang, lalu orang lain gegap gempita bertepuk tangan. Ibadahnya hebat. Apakah salah? Tentu tidak. Tetapi tidak boleh keluar dari koridor yang Allah tetapkan. Bahwa ibadah kita, bahwa ucapan syukur kita, bahwa pelayanan kita, bahwa persembahan kita, ketaatan kita, itu supaya berkenan kepada Allah. Dilakukan dengan hormat dan takut. Lalu saudara, juga kebenaran itu mengingatkan kita bahwa
apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah Tuhan Yesus. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Berbicara tentang dikabulkannya doa, tadi kita membaca harus didasarkan nama Tuhan Yesus, tetapi juga firman Allah mengingatkan ibadah dan atau penyembahan mesti kita lakukan dengan sepakat, sehati, sepikir. Firman Allah mengatakan, mungkinkah dua orang berjalan bersama jikalau tidak berjanji lebih dulu? Itu bicara tentang kesehatian. Itu berbicara tentang kesepakatan. Allah berfirman, Allah akan mencurahkan, mengirimkan berkat-Nya kemana? Mazmur 133 mengingatkan, jikalau orang bersaudara duduk dengan rukun. Sekarang ini setiap keluarga yang mengadakan ibadah, lakukanlah dengan sehati. Secara lahiriah, seolah-olah sekarang kita beribadah masing-masing di tempatnya sendiri. Tetapi dalam roh sesungguhnya kita terikat dengan saudara yang lain. Itu sebabnya kita sepakati ibadah dilakukan, ibadah raya minggu pada hari yang sama, hari minggu, pada jam yang sama, itu jam 7 dimulai, dan dengan tuntunan tata ibadah yang sama. Sekalipun mungkin sikon menyebabkan tidak persis jamnya, tapi kita artinya sekarang ini kita beribadah sendiri-sendiri, ya. Tetapi sebetulnya kita juga sedang melakukan ibadah bersama sebagai jemaat Tuhan dalam gereja damai sejahtera. Sepakat, sehati. Tuhan juga mengendaki selain orang beribadah harus sesuai dengan cara yang berkenan kepadanya. Yang kedua dengan sepakat. Yang ketiga harus dilandasi dengan kehidupan. Minggu lalu kami mengingatkan tentang pentingnya mengembangkan gaya hidup yang sehat, yang bersih dan benar. Gaya hidup yang benar itu artinya orang yang menyembah Allah tidak hanya saat ketika ibadah, tetapi kehidupannya sehari-hari harus benar. Surat Yakobus pada pasal yang pertama, pada ayat yang ke-27 berbunyi demikian. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni dan tak bercacat berkaitan dengan dua hal. Mengamalkan kasih tanpa memandang rupa orang, dan yang kedua didasari dengan kehidupan yang tidak dicemarkan oleh dunia. Itu sebabnya kemudian pada pasal yang kelima ayat 16, Rasul Yakobus ketika menjelaskan tentang doa, maka firman Allah menyatakan demikian. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sangat jelas bahwa menyembah Allah dalam kebenaran itu mengingatkan kita tidak hanya di saat kita ibadah. Ibadahnya benar di hadapan Tuhan. Tetapi juga orang yang beribadah harus hidup di dalam kebenaran. Maka akhirnya
Melalui pemberitaan firman ini, kita semua harus yakin. Satu, ibadah di rumah masing-masing sama berharganya di hadapan Allah dengan ibadah bersama-sama di gereja. Namun, sekalipun di rumah masing-masing, tidak diselenggarakan sekedarnya atau seadanya. Karena tidak bersama Pak Pendeta, maka boleh suka-suka. Tidak. Harus ibadah dengan segenap hati dan tulus. Serta dilandasi dengan cara yang benar dan kehidupan yang benar. Menyembah dalam roh dan kebenaran, itu artinya menyembah dengan segenap hati dan tulus, hanya untuk Tuhan, bukan sekedar dilihat orang lain. Menyembah dalam kebenaran, itu artinya menyembah di dalam dan melalui Yesus saja, dan bukan yang lain. Juga kita yang menyembah. Caranya benar, hidupnya pun benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menundukkan kepala. Kita akan meresponi pemberitaan firman dalam doa pribadi. Dan setelah itu kita akan masuk pada doa syafaat. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk segenap bangsa agar virus corona ini segera dilalukan oleh Tuhan. Berdoa untuk para dokter, perawat, para medis yang lain yang berada di garis depan untuk mengatasi dan mencegah penularan virus ini. Berdoa juga untuk kota kita Surabaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk nasihat dan teguran firman-Mu. Karena acap kali kami menyembah, kami beribadah hanya supaya dilihat, dipuji orang lain. Kadang karena kelemahan kami lakukan kurang tulus dan tidak dengan segenap hati. Apalagi acap kali dalam kelalaian dan kebodohan kami tidak memperhatikan perilaku kami, ucapan kata-kata kami sebelum dan sesudah ibadah. Ampunilah kami ya Tuhan, terang firman-Mu dan pimpinan roh-Mu menolong kami agar kami semua menjadi penyembah yang benar. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan sekarang kami sehati hendak mendoakan pemerintah, bangsa, negara, kota, dan juga saudara-saudara kami yang lain.
Dan sekarang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus di surga untuk menerima berkat-Nya. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kiranya turun melimpah atas saudara semua dan seisi rumahmu berkat-berkat Tuhan. Anugerah Bapa dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus, sepanjang hari ini, sepanjang pekan ini, sepanjang bulan ke depan, bahkan sepanjang umur hidup kita dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang telah diberkati Tuhan, kita katakan bersama, amin.